saya Pangestu, Prodi PPKS 19A. Materi saya yang akan jelaskan saat ini adalah tentang median. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasannya median adalah nilai tengah, suatu ukuran pemusatan data, yaitu jika segugus data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Jadi data-data yang belum terurut itu nanti diurutkan dulu dari yang terkecil kemudian ke yang besar, atau sebaliknya dari yang besar ke yang kecil. Yang pertama itu tentang median tunggal. Rumus median tunggal pertama itu mencari nilai X-nya dulu, yaitu ME sama dengan X N plus 1 dibagi 2. ME itu median, N itu jumlah data, dan X itu nilai data. Baik, ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama itu 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka diketahui jumlah kelereng adalah sebagai berikut: 5, 6, 7, 3, 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah, kita cari nilai tengahnya atau cari mediannya. Jawab. Karena nilai datanya ini belum urut, jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Pertama kan nilai datanya itu 5, 6, 7, 3, 2. Kemudian diurutkan dari yang kecil ke yang besar menjadi 2, 3, 5, 6, dan 7. Masukkan rumusnya. ME median sama dengan X. Ini untuk mencari nilai tengahnya. Rumusnya tadi kan N plus 1 dibagi 2. N itu jumlah data, berarti 5. Jumlah datanya ada 5. 5, 6, 7, 3, 2. Berarti ada 5 itu. Kemudian ditambah 1 dibagi 2. 5 tambah 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2, 3. Berarti nilai X-nya adalah 5. Kenapa 5? X-nya ini kan X3. Diperoleh bahwa median adalah X3. Itu X-nya. Jadi yang 2 itu X1, yang 3 X2, yang 5 X3. Berarti X3 itu termasuk median atau nilai tengahnya. Gitu. Baik, yang pertama tadi itu untuk rumus data ganjil. Dan ke median data genap. Beda median data ganjil dan median data genap itu dari jumlah datanya. Apabila jumlah datanya ganjil, menggunakan rumus yang ganjil. Kemudian apabila jumlah datanya genap, itu menggunakan rumus yang genap. Rumus yang genap itu median sama dengan setengah X N per 2 ditambah N per 2 plus 1. Langsung ke contoh soalnya. 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke 10 siswa tersebut adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, dan 165 cm. Kemudian pertanyaannya, hitunglah median dari data tinggi badan mahasiswa. Ini kan jumlah datanya genap, jadi kita menggunakan rumus median data genap. Masukkan nilainya. Median sama dengan 1/2. 1/2 itu dari rumus, kemudian N-nya jumlah data itu 10. 10 kan genap, jadi menggunakan rumus data genap. Kemudian dibagi 2 ditambah 10 N-nya 10 dibagi 2 kemudian plus 1. Hasilnya itu setengah X5 dan X6. Tadi kan rumus soalnya itu nilai datanya itu belum diurutkan. Jadi diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar, dari 160, 165, 167,
169, 170, 171, 172, 173, 175, dan 180. Jumlah datanya itu 10. Untuk menghitung data tengahnya itu, tadi sudah diketahui bahwa data tengahnya itu X5 dan X6. Jadi data tengah itu X5 dihitung 160, 165, 163, 195, 170. 170 itu nilai data yang kelima. Kemudian X6-nya itu nilai data yang keenam. Jadi nilai tengah atau mediannya itu dari data genap itu berarti 170 dan 171 atau X5 dan X6, seperti itu. Kemudian lanjut ke perhitungan selanjutnya. Dari pengurutan tersebut diperoleh nilai X5 sama dengan 170 dan X6 sama dengan 171. Dengan demikian perhitungan median dapat dilanjutkan. Kemudian masukkan rumusnya. ME setengah 170 ditambah 171. Kemudian setengah dibagi, kan 170 tambah 171 itu hasilnya 341. Jadi 341 itu dibagi 2, berarti 170,5. Itulah nilai mediannya. Baik, materi selanjutnya tentang median data kelompok. Sebelumnya tadi median data tunggal. Rumus median data kelompok itu median sama dengan tepi bawah ditambah jumlah data dibagi 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif per frekuensi dikali dengan panjang interval kelas. Langsung saja ke contoh soal. Sebanyak 20 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukurannya, berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di samping. Baik, ini dia data yang dibentuk di contoh soal sebelah. Pertanyaannya, hitunglah median berat badan mahasiswa tersebut. Jumlah data yang digunakan adalah 20. Jumlahnya 20, N-nya 20. Kemudian median terletak di antara data ke-10 dan 17. Data ke-10 dan ke-17 ini berada pada kelas interval yang ketiga. Data ke-10 dan ke-11 merupakan median kelas ketiga. Ini dia 1, 2, 3, kan 3. Dan data ke-10 11 pada kelas interval ketiga 12, 16. Data yang ketiga 12 sampai 16. Kelas interval ini kita sebut dengan median. Berarti mediannya itu 12 sampai 16 itu mediannya. Melalui informasi kelas median bisa kita peroleh batas bawah kelas median sama dengan 11,5. Kenapa dia 11,5? Ketentuannya itu nilai tepi bawah dikurang dengan 0,5, jadi 11,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 7. Frekuensi kumulatif sebelumnya, kan ini 17 nih, berarti sebelumnya yaitu 7. Dan frekuensi kelas median sama dengan 10. Ini frekuensinya 10. Panjang kelas sama dengan 5. Panjang kelas sama dengan 5. Dari nilai 12 tepi bawah ke 16, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 5 berarti nilainya, panjang interval kelasnya. Kemudian masukkan nilai rumusnya. Dari nilai-nilai tersebut dapat kita hitung median dengan menggunakan rumus median data berkelompok. Rumusnya, kemudian masukkan nilainya. Median sama dengan 11,5 itu nilai tepi bawah, kemudian plus 20. 20 itu jumlah data. Jumlah data itu
jumlah data frekuensi. Kemudian per 2 itu udah ketentuan, dikurang 7 itu frekuensi kumulatif sebelumnya. Kemudian per 10 dikali dengan panjang interval, 10 tadi ini nilai frekuensinya. Kemudian nilainya udah ketemu 1,5 hasilnya. Kemudian ditambah dengan nilai tepi bawah 1,5 ditambah 11,5 itu hasilnya 13. Sehingga median berat badan mahasiswa adalah 13. Sekian presentasi dari saya materi tentang median. Jika ada pertanyaan teman-teman dipersilakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.